Monggo Pak, berdiri lagi. Mbaknya, monggo ke depan ya. Ada lagi yang sebelah sini yang tidak menyalai, boleh ke depan. Baris di sini ya. Cukup ini saja? Ada lagi tambahan? Ya, monggo. Sudah siap melanjutkan permainan? Yang mau tambah lagi? Nanti dapat hadiah loh. Siap? Kata Edi, Anda angkat tangan. Kata Edi, Anda melambaikan tangan. Jadi ini sesuai perintah saya ya, dia melambaikan tangan. Kenapa kok melambaikan tangan? Kenapa kok melambaikan? Kata Edi. Oh, berarti Anda gagal. Karena saya bertanya, Edi bertanya, ya berarti gagal ya. Kata Edi, Anda diminta menurunkan tangan Anda. Ya. Gimana perasaan Bapak Ibu setelah berdiri di depan sini? Panas, Mas Eko gagal. Gagal. Kata Edi, Anda suruh ngangkat kakinya sebelah kanan. Ya. Turun. Kata Edi, turunkan kaki Anda. Kata Edi, Anda bergeser ke sebelah kiri, 1 langkah. Kata Edi, Anda diminta jinjit. Ya. Benar kan? Ya, mengikuti perintah. Jadi konsentrasinya sangat bagus sekali ya. Jadi biarpun sudah siang, panas, ternyata masih siap nanti Mas Asmat. Nanti yang disampaikan Mas Asmat benar. Silahkan turunkan kaki. Kata Edi, turunkan kaki Anda. Alhamdulillah, selamat. Jadi ini suatu pelajaran bahwa pada saat kita ada sesuatu, berusahalah menanggapi. Tapi jangan bereaksi terhadap situasi, karena beda. Pada saat kita menanggapi dan bereaksi itu beda. Ya, jadi kita mengetahui perintahnya, mengetahui aturannya, itu baru menghadapi, berusaha menanggapi. Jadi masih ada hadiahnya panitia. Tolong diberi penghargaan kepada teman kita yang 4 ini. Terima kasih ya. Kata Edi diminta salaman ya. Alhamdulillah oleh loro. Cukup ya. Banyak hadiahnya ternyata. Oh, yang bersabar. Karena nanti kalau tidak diberikan tak bawa pulang. Selamat ya. Monggo, kata Edi silahkan duduk. Alhamdulillah konsentrasi kita masih ada dan perkenalkan ya, saya diminta untuk menjadi moderator dari kegiatan workshop. Saya akan memperkenalkan kurikulum vitae dari narasumber kita, yaitu nama Mas Asmat Burhan. Mas ya, apa Pak? Ya, Eskepnes, Registernes, WOCN, saya itu tidak bisa memperpanjangkan ini ya. Nanti dibaca lagi ya di depan. Jenis kelamin benar laki-laki ya. Laki-laki ya. Jabatan fungsional Direktur PT Gria Husada Center. Jadi kalau melihat dari usianya, lahir 1991, beliau sudah menjadi Direktur Gria Husada Center. Jadi seperti yang disampaikan Pak Nur Salam tadi, yaitu dengan KTP kontan, terus tunda, dan penghasilan lain. Jadi ternyata emasnya ini dari penghidupan yang lainnya bisa mendapatkan kebahagiaannya. Jadi kalau nanti dari materi ini masih kurang jelas, bisa mengemailkan pertanyaan dan sebagainya ke email asmatburhan1@gmail.com. Jadi nanti bisa dilihat di buku untuk materinya, ataupun bisa menghubungi beliau langsung lewat WA-nya 086746157782. Siap nggih Mas nerima? Ya, insya Allah
Alhamdulillah ya. Kalau dari sisi pendidikan, kurikulum vitae dari Mas Burhan ini banyak ya. Tapi sebetulnya dari SKEP-nya ini didapatkan dari Universitas Kadiri, berarti muridnya Mbah saya, Mbah Susmiati. Bidang keilmuan medical bedah, tahun masuk 2010, keluar 2015, baru ya. Jadi ini tolong jadi motivasi bagi adik-adik, Mas Burhan saja bisa, insya Allah Anda juga bisa. Dari pengalaman penelitian banyak dari 2019 sampai terakhir yaitu 2019 yaitu Manajemen Disaster Infeksi Kontrol Akut dan Kronik Wound in Palu Sentral Sulawesi Indonesia di Kongres Berlin Jerman. Sampai ke sana Mas. Berarti dari sini, dari penelitian dan apa yang dilaksanakan dan dari jabatan fungsinya sudah tidak diragukan lagi bahwa Mas Asmat Burhan ini benar-benar soheh, kita serap ilmunya ya. Dan selanjutnya nanti presentasi berapa waktunya Bapak Panitia? Berapa lama? 40 menit. Jadi kita sepakati kontrak ya 40 menit, monggo nanti diatur apakah itu sudah langsung materi disampaikan, terus pertanyaan, praktek dan sebagainya. Untuk selanjutnya tempat dan waktu saya persilahkan kepada Nes Asmat Burhan, Sarjana Keperawatan. Dari saya cukup ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah kenal dengan saya? Belum ya? Ada yang dari Kediri? Gak ada. Oke, saya terima kasih kepada panitia ya. Mengucapkan banyak terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan sharing. Saya bukan maksud untuk menggurui, karena ilmu keperawatan luka ini bukanlah hal yang baru, tapi kita harus update apa yang terbaru di dunia. Karena kalau kita sudah masuk di keperawatan luka, maka kita dapat yang namanya science, art, research, dan entrepreneurnya dapat. Ya, ilmu keperawatan dapat, kemudian seninya kita dapat. Makanya dulu kita harus berpikir kritis. Ada yang perawatan luka itu kasa, dicampur dengan metronidazol, dimasukkanlah ke dalam goa. Pas di perawatan berikutnya, diambil, baunya luar biasa. Sembuh? Tidak, bau iya. Seperti itu. Maka di sini saya kesempatan tentang teknik rawat luka terkini dengan metode cepat dan akurat. Profil bisa dilihat sendiri karena waktunya juga sudah batas ya. Saya di sini tanya dulu, ada yang dari rumah sakit? Bisa acungkan tangan? 1, 2, 3, 4, ada lagi? 5, 6, lagi? Apa hanya 6 orang? Yang dari puskesmas? Wow, banyak sekali ya. Yang mahasiswa? Oh, ini rombongan pastinya ya. Ada yang dari peneliti? Belum ada ya? Oke. Mas. Oke. Next. Oke, ini adalah outline saya. Berbicara tentang teknik rawat luka cepat dan akurat. Yang Anda harus tahu, you know to need assessment. The Times Concept ini akan berikan yang terbaru. Yang paling terbaru kami berikan. Kemudian dressing,
dokumentasi, yang terakhir adalah konklusi atau diskusi nantinya. Oke, next Mas. Oke, ini adalah tentang luka-luka ya. Oke. Mas bisa ke luka-luka tadi. Di sini berbagai macam luka ya. Ada yang luka akut, ada DFO, ada DFI, ada DFU ya. Ada diabetic ulcer. Ya. Ada DFO, diabetic foot osteomyelitis. Kemudian ada DFU, diabetic foot ulcer. Bisa. Dan semuanya ini mempunyai manajemen yang beda. Beda diagnosa medis, beda manajemen, dan beda untuk perawatan kakinya. Kalau saya lebih senang ya disebut adalah tukang borok, bukan perawat kaki. Karena kalau tukang borok, kita akan lebih BHSP-nya kepada pasien dapat. Tapi jangan disepelekan ya, tukang borok kalau sudah mencium bau gangren, alhamdulillah. Kreditan sepeda motor 3 bulan pasti diberikan. Sudah sudah dilunasi. Oke. Terus ini sudah panas, banyak yang kepai-kepai ya. Oke. Untuk comprehensive and multidisiplin. Jadi perawatan luka itu harus multidisiplin. Ada yang tahu di sini multidisiplin itu apa? Cik. Bersama. Oke. Apa saja untuk multidisiplinnya? Medisnya siapa saja? Dokter, terus perawat, terus gizi, terus kenapa Bu? Farmasi, oke. Karena kita nggak bisa melakukan perawatan luka itu karena kalau kita sudah pelatihan 4 hari, kita udah bagus dengan ilmu kita, tidak boleh. Kita harus multidisiplin. Karena apa? Untuk kasus-kasus vaskuler, kita harus benar-benar konsultasi ke dokter vaskuler. Oke. Untuk apa? Manajemen untuk adanya infeksi. Ataupun ada osteomyelitis, kita kolaborasi dengan dokter ortopedi. Tidak boleh sendirian. Bahkan nanti kalau kita kultur, itu juga harus benar-benar kita kolaborasi. Kemudian, multidisipliner care to prevent infection. Ya, pencegahan infeksi, prevent loss tissue function, perubahan dari fungsi jaringan tersebut, kemudian prevent loss of tissue function, prevent tissue damage atau musculus. Benar sekali, karena kalau sudah terjadi luka, maka fungsi kulit itu akan terganggu. Ya. Kemudian ada tendon. Jika sudah tendon, ini pasti akan mengarah resiko tinggi dengan osteomyelitis. Dan nanti manajemennya akan sangat luar biasa. Kemudian arteri ada vena. Di sini ada yang pernah ketemu dengan selulitis. Pernah ya? Penanganannya seperti apa? Yang dari rumah sakit tolong bisa sharing. Mana tadi yang dari rumah sakit? Halo? Bisa diberikan ke teman-temannya tentang sharing untuk pengobatan selulitis di RSUD ya Bu ya? Terima kasih. Cek. Terima kasih sebelumnya. Ini di sini untuk penanganannya dari rumah sakit. Itu kebetulan saya berada di IRNA dalam ruang raflesia penyakit dalam wanita. Itu biasanya di sana ada kasus dengan DM ulcus pedis ataupun selulitis juga bisa masuk karena biasanya gula darahnya itu meningkat. Untuk penanganannya di rumah sakit ya sesuai SOP dan mungkin kebutuhan dressing yang ada itu selulitis itu kan peradangan ya. Peradangan jadi belum terjadi perlukaan
pemeriksaan, tanda-tanda infeksi jelas ada di situ, kemerahan, bengkak dan sebagainya. Itu biasanya dari kita itu dilakukan kompres dengan PZ, NaCl. Gitu. Kalau untuk bisa juga kan ada dressing primernya itu salep, Juvederm, itu bisa dioleskan di situ. Terima kasih Mbak Anis. Ada yang dari Puskesmas bisa sharing? Oke, yang tadi dari Puskesmas ada ya. Bisa acungkan tangan, ada yang mau sharing di sini? Halo? Yang Puskesmas? Bisa acungkan tangan yang mau sharing? Assalamualaikum. Oke ya. Seperti biasa ya, diam tanpa sebab. Oke. Seperti yang tadi Mbak Anis bilang, bahwasanya selulitis itu akan dikompres pakai NZ, pakai P atau pakai NS ya. Dan pada akhirnya nanti akan muncul lobang-lobang yang nantinya akan jadi slok nekrotik. Dan bagaimana manajemennya? Nanti kita akan bahas di The Dimes Concept. Kemudian ya, kemudian di bones itu ada osteomyelitis. Itu benar-benar termanajemen. Ini dari WUWHS 2015. Harus benar-benar. Kita harus berbicara tentang riset dan evidence based practice, dan nursingnya harus dapat. Jadi kita tidak bisa hanya berbicara tentang teori saja untuk era sekarang. Karena university atau rumah sakit sudah ada badan sendiri. Kalau rumah sakit itu ada namanya DPK, Komisi Etik tentang penelitian. Dan itu sudah dijelaskan oleh tadi tentang karya ilmiah. Dan karya ilmiah itu poinnya sangat luar biasa. Karena itu saya mendalami ilmu riset. Kemudian 80% of the traumatic lower limb amputation. 80% ini akan terjadi amputasi. Ya. Dan 70% setelah amputasi, pasiennya meninggal setelah 5 tahun. Ada nggak yang di sini setelah pasien amputasi didatengin ke rumahnya, seperti Mbak Liana tadi, didatengin ke rumahnya, diberikanlah self care di sana? Ada? Ada? Di rumah, setelah diamputasi, pulang ke rumah kita rawat. Atau kita hilang begitu saja, tahu-tahu pasien sudah meninggal. Padahal itu sangat penting ya di situ. Seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya harus benar-benar dijaga. Oke, lanjut Mas. Oke, kita masuk ke asesmen. Ini yang paling penting untuk perawatan luka dengan teknik cepat ya. Oke Mas, lanjut. Nah, di sini ada holistic assessment. Ingat penyebabnya apa? Apakah DM, traumatik, atau pressure injury, atau friction, ya gesekan. Biasanya di rumah sakit ya, pasien-pasien bed rest, DICU, itu sangat tinggi sekali terjadi dekubitus. Karena siapa? Karena kelalaian kita. Ya, karena kelalaian kita yang peka terhadap pasien, sehingga terjadilah dekubitus. Kemudian ada durasi, usia luka. Jadi pasien yang datang ke Anda sudah berapa usianya, sejak kapan, apa pengobatannya, didokumentasikan dengan baik. Karena itu akan jadi acuan Anda nanti untuk berkolaborasi dengan dokter, baik ortopedi, vaskuler, atau umum. Oke. Yang ketiga adalah faktor penghambat, seperti gula darah. Pasien kalau diedukasi tentang nutrisi, itu sangat-sangat sekali tidak mau mengikuti kita karena sudah tua. Kemudian ini adalah wound assessment-nya ya, ada location, stake, wound base, of tissue, dimension. Kita akan bahas untuk slide selanjutnya. Oh bisa. Oke. Nah, di sini adalah assessment wound tool ya. Bisa diberikan di sini namanya siapa, tanggal berapa, lahirnya, alamatnya mana, dan di mana letak lukanya. Kenapa dokumentasi ini sangat penting? Pengkajian ini sangat penting. Jika pasien datang dengan luka di sini, kemudian 2 minggu kita rawat, dia ada muncul luka lagi, berarti yang salah di perawatnya, dievaluasi, jangan dibully.
Ditanya kenapa kok salah, ini kok makin menyebar lukanya, evaluasi bareng-bareng. Ya. Kemudian nanti kita di workshopnya melakukan tentang pengkajian Peters-Jensen. Jadi kemudian punya HPHT, HPL kalau kita punya prediksi luka sembuh. Kita pakai rumus-rumusan matematikaan nanti ya. Oke. Ini adalah dokumentasi ya lukanya. Kemudian ini adalah panjang luka. Harus benar-benar dikaji panjang lukanya. Berapa? Jika datang dengan panjang 4 kali 5 cm, 2 minggu perawatan di kita menjadi 8 cm, berarti kita ada salah merawatnya. Sukses ya dalam memberi rezeki kita itu banyak. Seperti itu. Atau mau umroh cepat boleh ya, bisa diperpanjang. Oke. Ini wound stake. Berapa kedalamannya? Ada stadium 1, 2, 3, 4. Ya. Stadium 1 itu ada di dermis. Kalau kita melirik lagi ke fisiologi integumen, ya. Ada dermis, epidermis, hipodermis, dan tendon. Jika sudah masuk tendon, dia akan sudah masuk stadium 4. Kita nanti workshop pasiennya kalau nggak salah ada tendonnya, sudah kelihatan tendonnya. Berarti kita masuk ke stadium 4 nantinya. Wound edge, ya. Ini permukaan luka dan peri-wound skinnya itu menyambung apa tidak? Kalau tidak nyambung, PR kita harus nyambung. Gimana caranya? Nanti di belakang. Harus dikaji. Tidak menyambung, tulis nanti tidak menyambung. Undermining, goanya berapa kedalamannya? Ya, harus benar dikaji. Kalau di awal datang pasien ini ada 1, terus kita rawat 1 bulan berikutnya ada goa lagi, berarti yang salah siapa lagi? Kita. Harus evaluasi lagi kita. Tipe eksudatnya banyak, sedikit, atau sedang. Ada yang sini sudah merawat gas gangren, yang sudah krepitasi, yang baunya luar biasa, sudah pernah mencium. Itu bau uang itu. Belum ya? Oke. Ini volumenya banyak apa tidak? Kemudian peri-wound skinnya, dia kelihatan apa? Ada yang tahu kelihatannya apa di kulit sekitar lukanya? Abu-abu, pink, merah, kuning, hitam. Halo? Gak ngerti ya? Ini abu-abu ya. Oke, ada odem ya. Kemudian di sini juga ada odem. Granulisasinya bagaimana? Harus dikaji. Berapa persen? Kalau seperti ini sudah 50%. Karena di sini yang warnanya pink sudah epitelisasi. Dan PR kita itu banyak di sini. Dari supportnya, dari nutrisinya, makanya kita multidisiplin untuk manajemennya. Dan epitelisasi. Nanti akan muncul skor seperti ini dari pengkajian Peters-Jensen tadi. Ya, yang nantinya akan menjadi kondisi luka 7,41 hasilnya dan di Bulatman menjadi 7 minggu. Jadi kalau pasien datang ke Anda rawat, Anda kaji, akan mempunyai 7 minggu perawatan akan berkembang. Tapi jangan pastikan ke pasien. Ingat syaratnya, gula darah harus normal. Rutin untuk perawatan lukanya, kontrol infeksinya. Harus benar-benar dijaga. Oke. Ini adalah nilai prediksinya nanti ya. Kok bisa sih dapat segitu? Karena ini adalah rumusnya. Oke. Ini yang paling penting. Dari pengkajian tadi sudah bisa dimengerti ya Mbak ya? Ibu-ibu. Assalamualaikum. Oke, the DIMES concept. Oke, kita masuk ke sini. Oke. Dulu perawatan luka itu ada time, time, sekarang ada DIMES.
Dan yang terbaru 2019 ada Time SS. Dan masih belum dilaunchingkan. Jika dilaunchingkan bulan kemarin pasti saya sudah bawakan tentang Times. Tapi yang di dunia dipakai sekarang adalah the Times concept. Karena banyak riset mengatakan bahwasannya evidence based practice dan nursingnya banyak pasien sembuh dari sini. Karena ruang lingkupnya sangat signifikan. Yang pertama adalah D, debilitas tisu. Apa isunya di luka tadi? Apa nekrotik, hitam, atau kuning, slough? Oke? Apa fokusnya? Bersihkan. Oke? Bersihkan dengan cara mencuci. Ketika Anda merawat luka, hari pertama atau hari kedua perawatan, ketika dibuka eksudatnya akan banyak ya. Oke? Jadi fokus Anda adalah clean of tissue dan buang eksudatnya. Actionnya, skillnya Anda bisa lakukan debridement atau enzimatik atau autolisis. Karena perawat di undang-undang itu sangat sensitif tentang debridement. Mungkin kalau yang rumah sakit atau puskesmas boleh ya, karena memang ada aturannya di Permenkes. Tapi kalau kita yang di praktek mandiri nggak bisa. Tapi kalau di rumah sakit kita melakukan tentang dressing itu nggak bisa, terkait aturan peraturan rumah sakit yang harus pakai ini dan itu. Apalagi pas BPJS atau ya atau Jamkesmas, sangat luar biasa itu nantinya. Kemudian outcome-nya adalah red wound surface. Ya, permukaan dasar lukanya merah. Kemudian ada infection dan inflammation control. Ini yang paling Anda jaga. Pernah nggak melihat luka ketika setelah dibersihkan atau dibuka, balutannya muncul kayak seperti agar-agar di permukaan luka? Oke, dia adalah biofilm, ya. Dan biofilm harusnya tidak ada. Ada pertanyaan waktu saya ke Aceh kemarin dan ke Malaysia kemarin. Ada yang bertanya begini, biofilm itu Pak, kapan nggak adanya? Ya nggak pernah ada. Memang selalu dia ada di situ karena seperti kita butuh makan. Ya, kalau kita butuh makan, kita pasti akan mencari makan seperti itu. Oke. Di sini adalah actionnya bisa dengan antimikrobial. Jelas ya, antimikrobial ini adalah spektrumnya luas sekali dan ada yang tabur. Non invasif kan? Sudah dapat entrepreneurnya di situ. Oke. Bisa buat kita bisnis. Kita tadi yang diberikan oleh Pak Doni tentang karya ilmiah dapat poinnya. Jika kita masukkan ke dana hibah di komisi etik ya, penelitian Kemenkes, kita juga dapat. Cuman kita nggak mau gerak di sana. Dan kalau dana hibah itu mestinya banyak sekali dapatnya. Oke. Outcome-nya adalah infeksi sama biofilm nggak ada. Tapi kalau di biofilm ini sangat kental sekali. Kalau 100% awal kita merawatnya harus minimal lah 50% dengan melakukan adjunctive treatment. Oke. Moisture fokus. Dia lembab, bukan lembab terlalu lembab karena akan menjadi maserasi. Banyak sekali ya luka dengan gangren, keluar banyak eksudatnya. Setelah kita buka eksudatnya itu banyak dan di kulit sekitar lukanya terjadi maserasi, putih-putih dan meluas ke samping dan ke kanan, seperti itu. Maka actionnya adalah kontrol eksudat dengan dressing. Bisa foam, bisa softtek kalau seumpamanya pasien nggak mampu ya. Yang penting moisture balance-nya ini kena. Kenapa? Penelitian mengungkapkan bahwa pada saat moisture balance terjadi mekanisme namanya proses dari granulisasi menjadi epitelisasi, fibroblast. Oke. Kemudian epithelialization, espacement dan environment. Fokusnya adalah di epitelnya. Dia bertambah epitelnya. Action Anda bisa proteksi wound edge dengan dressing. Oke. Kemudian support, ini yang paling terbaru. Kenapa harus support? Kalau pasien, ada kasus ke saya, orang nggak punya, ditolak oleh rumah sakit, beberapa instansi, datang ke saya dengan sudah ada belatung. Bahwasannya, dia minta pengobatan perawatan luka yang paling bagus.
kata anaknya, boleh berikan perawatan yang paling bagus. Ada mas, harganya sekitar 350. Si istri ngomel-ngomel, kok mahal banget mas? Lah, di sini ada support, ini sangat penting dari segi keluarga dan ekonomi. Kemudian di sini ada edukasi tentang penyakitnya. Kalau dia tahu tentang penyakitnya, maka dia akan melakukan manajemen self-care pada dirinya sendiri. Dia akan nutrisinya kalau diabetes, kalau perawatan luka, dia benar-benar dikaji tentang tidak boleh makan telur. Karena Indonesia ini terlalu banyak kultur dan budaya yang tidak bisa kita musnahkan begitu saja. Kalau enggak, kita yang dimusnahkan sama mereka. Seperti itu ya. Kemudian di sini outcome-nya adalah support system. Semuanya harus dapat dari keluarga, ekonomi, lingkungan juga harus. Oke? Ini adalah aplikasi saya di The Dimes Concept ya. Dalam 3 bulan terakhir ini. Pada saat ini vena ulcer, APBI-nya 0,8. Ada yang sudah tahu di sini APBI, ankle brachial index pressure, untuk menunjang diagnosa adanya gangguan pada pembuluh darah vena atau arteri? Belum ya? Belum. Itu adalah prosedur non-invasif. Jika Anda punya praktik mandiri atau home care, sekali Anda APBI itu bisa didapatkan seharga 50.000. Eman sekali. Atau kalau nggak dipaketkan bisa 1 juta. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ke dokter umum disuntik 60.000, kalau ke kita perawatan luka 1 juta 1 kali. Kalau 10 pasien sudah berapa sehari? 10 juta ya. Nah, cicilan mobil berapa? Cuma 2.300.000. Udah dapat itu. Oke. Tinggal kita aja seperti Buliana bilang, jemput bola. Tawarkan diri kita pada masyarakat. Seperti itu. Oke, ini adalah The Dimes. Pada saat D kita apa yang kita lakukan? Autolysis the Brightman untuk yang praktek mandiri atau home care. Jangan lupa inform consent-nya. Kemudian inflammation-nya pakai apa? Kadexomer dan meclofazin. M-nya apa? Meclofazin, kadexomer. Nanti kita perlihatkan untuk produknya. Kemudian jika pasiennya merokok, tolong dihentikan rokoknya karena akan menjadikan gangguan pada sirkulasi vaskulernya. Seperti itu. Pada tahap ini kontrol hipergranulisasi. Ya, granulisasi ini akan sangat tinggi jika pada moist. Sangat-sangat moist, dia akan menonjol kelebihan dari kulitnya. Sehingga kita perlu balut tekan nantinya. Dan ini akhirnya ya, very nice kan hasilnya. Ini kontrol biofilm pada saat 3 minggu ini. Kemudian fiksasinya jangan lupa 100% fiksasi itu harus dilakukan. Kenapa? Terjadinya mekanisme infeksi silang. Oke? Seperti itu. Ada pasien itu berbohong kepada saya. Saya coba tanya sama tetangga saya. Pada tetangganya si pasien, setelah saya rawat, katanya kulturnya di sana itu kalau punya luka harus dibuka biar cepat kering. Seperti itu. Biar nggak bau, karena kalau baunya tadi itu karena dressing untuk mempercepat si nekrotik tadi, biar kita nekrotominya lebih cepat, seperti itu. Jadi kalau saya saat datang, dia bilang sudah pak, ini sudah saya tetap dibalut selama 3 hari. Tapi si tetangga bilang setelah Anda rawat pak, dia buka. Kebetulan memang pasiennya sudah agak lansia, jadi dia agak bukan pikun. Idealismenya tinggi, bahwasanya ini yang benar, kata nenek moyang saya, seperti itu. Itu orang-orang seperti itu perlu kita teliti, kenapa seperti itu, ya. Oke, ini adalah hasil The Dimes Concept, seperti ini hasilnya. Ini selama butuh makan, ya. Kalau kita butuh makan, kita pasti akan mencari makan, seperti itu. Oke, di sini adalah actionnya bisa dengan antimikrobial. Jelas ya, antimikrobial ini adalah spektrumnya luas sekali dan ada yang tabur. Non invasif kan sudah dapat entrepreneurnya di situ. Oke, bisa buat kita bisnis.